Meskipun saya tidak mengerti mengapa Si Ji membuat keputusan seperti itu, orang-orang kuat di belakangnya tidak terlalu banyak berpikir, tetapi mengikuti dengan cermat dan terbang keluar dengan cepat. Di hutan purba ini, tetapi penuh dengan radon, mereka harus berpisah untuk menahan erosi radon itu. Pertempuran sebelumnya terlalu besar. Banyak binatang buas telah memperhatikan di sini. Jika tidak ada tempat berlindung singa, jika Anda ingin melewati hutan purba ini, bahkan orang-orang kuat ini mungkin harus membayar harga yang kecil. Terlebih lagi, mutiara pusaka yang paling menarik mereka, sepertinya situasinya sudah didapat, dan tinggal mereka di sini tidak ada artinya. Akan lebih baik pergi ke Huangji Tianluo bersama Si Ji. Mungkin, juga ini akan menjadi kesempatan bagus untuk meninggalkan Xuan Yuyu mereka, ketika saatnya tiba, untuk membagi sisa makanan mereka. Qin Yichen tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, dia menjaga semangatnya tetap jernih, tidak bisa mengatakan pikirannya untuk peduli pada hal-hal lain. Terlebih lagi bagaimana, dia tidak bisa menembus pikirannya keluar. Di bawah erosi ide yang kuat itu, Qin Yichen sekarang berada dalam kondisi yang sama seperti ketika dia meninggal, dan dia tidak memiliki ruang untuk melawan. Namun, Qin Yichen juga tahu bahwa terlalu banyak kekhawatiran tidak ada gunanya. Kaisar Tianwu pasti tidak akan merusak tubuhnya. Bagaimanapun, tubuhnya dianggap oleh yang terakhir dan dia tidak ingin dilahirkan kembali. Tubuh. Sungguh menakjubkan bahwa seorang junior Peak Junior secara fisik sekuat kerajaan Kaisar. Sekilas, hati Tianwu Huang sedikit terkejut, tapi lebih gembira. Bahkan, ia juga sangat khawatir tubuh yang ia pilih tidak akan mampu menanggung kekuatannya sendiri. Meskipun dia adalah keberadaan puncak alam bumi, tidak mudah untuk ingin menempa tubuh yang dapat membawa kekuatannya sendiri. Saat ini, tubuh ini jelas membuatnya sangat puas. Junior ini benar-benar waspada. Namun, Kaisar Tianwu juga merasa bahwa junior ini tampak sangat pintar. Hanya tidak bermaksud untuk menabrak dirinya sendiri, tetapi tetap berpegang pada Qingming, tidak peduli seberapa kuat paksaannya, sulit untuk menghancurkannya. Pekerjaan sia-sia. Kaisar Tianwu berbisik di dalam hatinya. Saat berikutnya, Qin Yichen, yang kaku di udara, tiba-tiba mengangkat langkahnya, melangkah langsung menuju istana megah. Bajingan tua ini. Merasakan adegan ini, pikiran Qin Yichen juga tenggelam secara drastis. Dia awalnya ingin menggunakan ini untuk menunda waktu, tetapi yang terakhir tampaknya menembus pikirannya dan secara langsung mengendalikan tubuhnya dan masuk dalam batas istana emas. Setelah memasuki ini, gagasan Kaisar Harimau jelas tidak cemas seperti sebelumnya, tetapi dia melihat tubuh yang akan dia tempati, luka di tubuhnya, dan cahaya-cahaya kemasan muncul. Itu pulih dengan kecepatan cepat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Qin Yichen, yang telah memar di sekujur tubuh berdaging telah kembali ke kondisi puncaknya, dan cahaya kemasan di dalam tubuhnya masih menyehatkan tubuhnya, membiarkan yang maha tinggi asli, yang telah ditempa untuk pencapaian hebat, masih meningkat dengan lambat. Perasaan kekuatan tidak terbayangkan, tetapi Qin Yichen jelas merasa bahwa tubuhnya sedang berubah, dan bahkan dia memiliki keinginan untuk melepaskan dan menikmati bersama. Namun, di bawah perubahan ini, Qin Yichen mungkin tidak menyadari bahwa ototnya mulai mengalami beberapa perubahan halus, dan bahkan meridian level secara bertahap mulai bergerak. Jika dia bisa melihat ke dalam, dia pasti akan menemukan bahwa bentuk tubuhnya sudah mulai berubah menjadi bentuk harimau. Hai, pada suatu saat, gelombang aneh tiba-tiba beredar dari bloodline Qin Yichen. Bajingan tua ini, apakah dia mencoba mengubahku menjadi tubuhnya sendiri? Di bawah fluktuasi ini, semangat Qin Yichen tiba-tiba bergetar, pikirannya sedikit terhanyut, dan hatinya menjadi bermartabat tidak normal. Namun, dia juga menemukan bahwa ketika cahaya kemasan yang cemerlang itu terkikis ke garis darahnya, kekuatan garis darahnya merupakan perlawanan yang sangat kuat. Dan ternyata itu adalah kumpulan cahaya kemasan. Hah? Mengapa ada kekuatan garis darah yang begitu kuat? Melihat pemandangan ini, suara sembrono juga terdengar di tubuh Qin Yichen. Jelas, Kaisar Tianwu juga agak terkejut dengan perubahan ini. Selain itu, Kaisar Tianwu terkejut menemukan bahwa meskipun dia melakukannya sendiri, akan sulit untuk mengubah garis darah Qin Yichen di dalam tubuh. Hai, setelah kemunduran berturut-turut, Kaisar Tianwu tampak sedikit tidak sabar. Segera, dia sepertinya mengubah arah. Dan cahaya kemasan di Qin Yichen di dalam tubuhnya mulai gelisah. Akhirnya, cahaya kemasan sedikit bergetar dan menembus keluar dari daging mereka. Semuanya menyatu di perut tempat yang terakhir. Junior ini tidak mudah, tapi selama kamu mengendalikan tubuhmu, aku tahu berapa lama kamu bisa menahannya. Kaisar Tianwu bergumam, sepertinya sengaja berbicara dengan Qin Yichen. Segera, cahaya kemasan itu bergetar dan menyerbu dengan keras menuju posisi dantiannya. Hai, di bawah infus cahaya kemasan yang besar ini, kulit Qin Yichen tiba-tiba menjadi merah. Jika dantiannya jauh dari orang biasa, energi ini akan cukup untuk meledakkannya. Aneh, bagaimana seorang junior muda yang belum menyelesaikan jalan dapat menampung energi Kaisar? Melihat masuknya energinya sendiri, dia gagal meledakkan dantian Qin Yichen,
Dan Kaisar Tianwu sedikit terkejut, dan pikirannya juga tertuju pada Dantian dengan sentuhan rasa ingin tahu. Pergi dan lihat, aku akan memberimu kejutan. Ketika Qin Yichan menyadari pergerakan Kaisar Tianwu, dia berpikir secara diam-diam. Jika dia begitu keras kepala, dia tidak memiliki lubuk hatinya. Dapatkah dia bertahan sampai gagasan Kaisar Macan menghilang? Tetapi ketergantungan terbesarnya adalah objek ilahi di dantiannya. Kehadiran. Meskipun Tianwu Huang jauh lebih kuat daripada Mo Seng, Qin Yichan percaya bahwa ketika menghadapi benda di dantiannya, sisa-sisanya pasti tidak akan menimbulkan badai. Dantian yang aneh. Bagaimana ini sama dengan ransum itu? Di awal survei, Kaisar Tianwu mengatakan tamparan di benaknya. Dantian yang terakhir tidak seperti kekuatan ras manapun dalam pengalamannya, tetapi agak mirip dengan ransum ras manusia yang ditawan. Tetapi dia dantian, dan ras manusia yang ditumpuk dengan obat-obatan, tidak tahu berapa kali itu. Luas. Apa itu? Segera, Kaisar Harimau menyadari mutiara di dantian terakhir.